yang selalu atau harus menjadi tauladan kita dalam segala hal. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita juga diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bersumber kepada Al-Quran, begitu pula kepada hadis sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan fiqhul usrah, fikih keluarga, mana kita telah masuk pada pembahasan at-talaq, ya, terkait dengan perceraian atau talak. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan lafaz-lafaz talak. Bahwa talak itu terbagi dua. Yang pertama dari sisi lafaznya, ucapan yang diucapkan oleh seorang suami ketika melafazkan kata talak itu. Ada yang masuk dalam kategori alfadhun sarihah, ya, lafaz yang sarih, yang jelas. Apa itu? Yang tidak memiliki makna yang lain kecuali talak, cerai, ya. Maka ya, ini otomatis ketika diucapkan maka otomatis talak itu jatuh, ya, baik dia niatkan atau dia bermain-main dengan kata-kata itu. Ya, maka para ulama kita mengatakan ini konsekuensi daripada lafaz yang sarih itu, ya, sehingga memang tidak boleh bermain-main dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ya, seperti kata talak, cerai, nah, itu kan tidak mengandung makna kecuali perceraian. Ya, jadi kalau ada seorang suami mengatakan itu kepada istrinya, ya, maka secara otomatis, ya, hal itu, ya, talaknya itu dikatakan oleh para ulama jatuh, ya, meskipun dia bermain-main, ya, dengan ungkapan itu, atau katakanlah sebagian mengatakannya untuk ancaman. Setelah itu dia katakan itu cuma ancaman, ya, ancaman. Nah, ini kalau ancamannya disebutkan atau diungkapkan dengan kata-kata yang sarih ini, maka, ya, tidak memiliki konotasi makna yang lain kecuali perceraian, dan konsekuensinya talaknya itu jatuh, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lafaz yang kinayah, ya, lafaz yang tidak sarih. Apa itu? Adalah lafaz-lafaz yang masih memungkinkan atau masih memiliki makna yang lain, ya, seperti antibariyah, antikhaliyah kalau dalam bahasa Arab, ya, antikhaliyah, antibariyah, ya, antibain, ya, alhiqi bi ahliki, ya, engkau bebas, terserah engkau, ya, ya, atau silahkan pilih apa yang engkau inginkan, ya. Itu bukan kata sarih, itu bukan kata yang masih memiliki kemungkinan makna yang lain, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan makna talak itu. Nah, ini masuk dalam kategori lafaz kinayah namanya, yang memiliki kandungan makna selain makna talak. Jadi dia masih memungkinkan makna yang lain. Ya, jadi kata orang katanya masih maknanya masih memiliki makna yang lain. Ya. Alhiqi bi ahliki, ya, pulanglah engkau ke keluargamu, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Ya, itu pulanglah engkau ke rumah orang tuamu itu tidak otomatis menunjukkan talak. Ya, memang mungkin disuruh pulang karena suaminya marah, ya, kepada istrinya atau bagaimana.
Ya, dia tidak ini. Saya tidak ingin melihat wajahmu. Ya, umpamanya. Ah, ini masuk dalam kategori lafadz kinayah namanya. Jatuh talak. Kalau mengucapkan kata-kata itu, tidak. Ya, tidak jatuh talak secara otomatis kecuali diniatkan talak oleh suaminya. Jadi kalau suaminya meniatkan talak dengan kata-kata itu maka jatuh talak. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya tidak jatuh talak. Ya, karena secara prinsip seorang atau sepasang suami istri itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa akad ikatan pernikahan itu terlepas dengan sesuatu yang meragukan. Ya, hukum asalnya kalau sudah akadnya sah, hukum asalnya apa hukum asalnya? Sah sebagai sepasang suami istri, akadnya terikat. Maka ikatan akad ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan ungkapan yang tidak meyakinkan atau tidak memiliki makna yang kuat. Nah, maka para ulama ketika menjelaskan bahwa lafadz yang kinayah itu masih memiliki kemungkinan makna yang lain, maka mereka mengatakan bahwa syaratnya jatuh talak itu adalah diniatkan. Bahkan kalau dalam kitab ini bukan hanya sekedar diniatkan, ya, illa biniyatin fala yaqa illa biniyatihi idza wujidat qarinatun tadullu ala annahu nawahu, dan ada bukti bahwa dia memang meniatkan. Ada bukti bahwa dia meniatkan. Jadi bukan hanya sekedar dia niatkan, tapi ada bukti yang menguatkan bahwa dia memang meniatkan talak. Umpamanya terjadi percekcokan, percekcokan yang hebat, memanas, dan keluar kata-kata yang seperti itu. Maka itu qarinah, itu indikasi yang kuat. Ya, qarinah itu semacam isyarat kuat, isyarat kuat, dalil atau bukti pendukung, ya. Qarinah itu bukti pendukung, ya, bukti pendukung yang menyertai bahwa memang maksudnya seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan qarinah itu, menguatkan niatnya, menguatkan niatnya bahwa memang maksudnya itu adalah talak. Nah, kalau dia mengatakan tidak, ya itu nanti bainahu wa bainallah, ya, dia akan dituntut oleh Allah kalau dia berdusta dengan niatnya. Ya, kalau dia katakan saya tidak meniatkan talak, padahal sebenarnya dia niatkan talak. Innamal a'malu binniyat. Berlaku kaidah itu. Kalau di depan manusia mungkin dia bisa berbohong atau dia bisa mengelak, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Kalau manusia mengucapkan sesuatu, ya bisa bersilat lidah. Dia bisa mengatakan B padahal A, atau sebaliknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Nah, para jamaah sekalian, ini yang lalu saya ulangi karena memang ini penting untuk diketahui. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembagian talak dalam bentuk yang lain, yaitu talakus sunnah wa talakul bid'ah. Jadi ada talak sunnah dan ada talak bid'ah. Apa itu talakus sunnah dan apa hukumnya? Di sini dikatakan talakus sunnah yuqsadu bi talaqis sunnah at-talaq alladhi adzina fihi syari'. Jadi talak sunnah itu atau talak sunni kata para ulama, yaitu talak yang diizinkan, yang dibolehkan, dibenarkan oleh syariat.
Ya. Jadi talak sunnah. Ya. Jadi talak sunnah atau talak sunni adalah talak yang dibolehkan, dibenarkan, diizinkan oleh syariat. Bagaimana bentuknya atau bagaimana bentuk talak sunni ini? Wa huwal waqi' tabaqan li ta'alimi syariatil islamiyah. Yaitu talak yang mengikuti tuntunan syariat Islam. Ya, wa yakunu dzalika bi amrain. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Talak sunnah itu ya dengan dua hal. Ya, sama juga dengan talak bid'ah sebentar yang kita akan jelaskan. Sunnah dari sisi jumlahnya adadu at-talak, adadu talak. Jadi sunnah dalam jumlahnya. Maksudnya jumlahnya itu bagaimana? Ada talak satu, ada talak dua, ada talak tiga, ada talak empat. Ada talak empat ya? Hah? Tidak ada talak empat. Talak itu cuma tiga. Ya, jadi kalau dia bilang talak empat, berarti belum. Itu yang bid'ah itu. Nah, jadi talak itu dari sisi jumlahnya ya, dari sisi jumlahnya. Jadi sunnah dari sisi jumlahnya. Kemudian sunnah yang kedua hal iqaihi, ketika menjatuhkan talak itu. Kondisi waktu ketika talak itu dijatuhkan. Jadi talak itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa serampangan. Iya. Ya, jadi kalau ada seorang suami yang terpaksa menjatuhkan talak, maka dia harus memperhatikan bagaimana dia menjatuhkan talak itu dari sisi jumlah dan keadaan, kondisi dan waktunya. Sehingga dikatakan talaknya itu adalah talak sunnah atau talak sunni yang sesuai dengan syariat tuntunan agama kita. Nah, maka di sini dikatakan, perhatikan baik-baik ya. Fasunnatu idza tarra zauju ila talak, maka yang sunnah, talak sunnah ketika seorang suami tidak ada pilihan yang lain kecuali talak. Maka sunnahnya bagaimana? Sunnah di sini bukan sunnah oh ini wajib, ini sunnah, tidak. Talak sunnah ini talak yang sesuai dengan syariat, ya, tuntunannya. Ya, jadi bukan lawan dari kata bukan wajib sunnah, tidak. Ya. Jadi fasunnatu idza tarra zauju ila talak. Bagaimana dari sisi jumlahnya? An yutalliqa talqatan wahidatan. Seorang suami menjatuhkan satu kali talak. Itu sunnahnya. Itu talak sunnah. Talak sunni. Ya. Menjatuhkan satu talak. An yutalliqa talqatan wahidah. Talqa wahidah. Satu talak. Fi tuhrin. Dalam keadaan istrinya dalam keadaan suci. Ingat, satu talak dalam keadaan suci. Suci itu maksudnya apa? Tidak haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Itu maksudnya suci ya. Suci itu maksudnya tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Kalau dia istihadah, istihadah itu sama dengan wanita yang suci. Kalau dia tidak haid lagi, ya sama, berarti tidak ada menopause ya. Ya. Yang penting dikatakan suci itu artinya dia tidak lagi dalam keadaan, seorang istri tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Tapi belum berhenti di situ. Tidak dalam keadaan, maksudnya, maaf saya ulangi, mentalak istrinya, dia mentalak istrinya dengan satu kali talak dalam kondisi istrinya suci, lam yujami'ha fihi, yang dalam masa suci itu sama sekali
suaminya belum pernah menyentuh berhubungan badan dengan istrinya. Paham ya? Jadi bukan hanya sekedar suci. Ya. Karena yang suci itu ada dua. Ya. Seorang suami kan dibolehkan untuk menyentuh istrinya dalam kondisi istrinya itu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Ya. Nah, dia suci juga. Tapi kalau dia pernah menyentuhnya, maka tidak dikatakan ini talak sunnah. Jadi dalam keadaan suci yang sama sekali dalam kondisi itu, dalam keadaan itu tidak pernah disentuh oleh suaminya. Artinya belum pernah berhubungan badan pada masa suci itu. Lam yujami'ha fihi. Kemudian apa? Belum berhenti ya. Wa yatrukuha. Dan setelah dia menjatuhkan talak, dia biarkan istrinya. Wa yatrukuha. Fala yatba'uha talakan atau fala yutbi'ha talakan fala yutbi'uha talakan akhar hatta tanqadhi iddatuha. Dan pada masa itu dia biarkan istrinya menjalani masa iddahnya dan tidak menjatuhkan talak di waktu masa iddah itu. Itu baru dikatakan talak apa? Sunni atau talak sunnah. Paham ya? Paham? Jadi talak sunnah itu satu kali talak. Pada saat istri dalam keadaan suci. Yang sama sekali tidak disentuh. Sama sekali tidak pernah disentuh pada masa itu. Kemudian setelah itu dibiarkan istri itu menjalani masa iddah itu, masa menunggu apakah suaminya rujuk atau tidak rujuk. Kalau rujuk berarti ya selesai. Namanya rujuk ya. Akur kembali. Nah, tapi kalau tidak, dia biarkan. Dan pada masa iddah itu dia tidak menjatuhkan lagi talak yang lain. Paham? Jadi kalau dia menjatuhkan talak pada masa iddah yang dia jalani pada saat yang sama, maka tidak dikatakan sebagai talak sunnah. Jelas? Jelas atau tidak jelas ini? Jelas ya? Itu yang dimaksudkan dengan talak sunnah. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu. Masya Allah, ini surat talak ini turun kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kepada beliau yang pernah mengatakan itu turun ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, wahai nabi. Ya, karena Allah dalam Al-Quran itu tidak pernah memanggil nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu dengan namanya. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan ungkapan seperti ini. Ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisa. Kalau engkau ingin menceraikan istri, wanita, fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka talaklah itu dengan pada masa iddahnya. Ya, kata para ulama, apa maknanya? Fatalliquhunna li'iddatihinna. Talaklah dia pada masa iddahnya. Apa maksudnya? Di sini dikatakan, ai fil waqtil ladzi yashra'na fihi fi istiqbalil iddah wahiyat tuhur, yaitu pada masa di mana seorang wanita itu di hadapannya dia bisa menjalani masa iddah, yaitu ketika dia berada dalam kondisi suci. Itu yang disebut fatalliquhunna li'iddatihinna. Kenapa? Zamanul haid la yuhsab minal iddah. Karena masa haid itu
tidak dihitung masuk dalam masa iddah. Ya. Wanita yang normal itu kan punya masa haid, punya masa suci. Kapan dikatakan dia menghadapi masa iddah? Dia berhadapan dengan masa iddah ketika dia berada dalam kondisi suci. Ya. Yang sama sekali pada masa itu dia belum digauli oleh suaminya. Ya, belum disentuh oleh suaminya. Maka dia siap menghadapi masa iddah kalau sekiranya suaminya menjatuhkan talak. Dia dalam keadaan suci dan belum pernah disentuh. Ya. Ya. Ya, tadi sudah kita jelaskan zamanul haid la yuhsabu minal iddah, karena masa haid itu tidak dihitung masuk dalam masa iddah. Qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa jama'atun fi hadhil ayah. Bahkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya atau ya para sahabat yang lain mengatakan ayat ini ketika menjelaskan, menafsirkan ayat ini, fatalliquhunna li'iddatihinna, mereka mengatakan at-tuhru min ghairi jima', pada masa suci yang sama sekali belum pernah disentuh, belum pernah berhubungan suami istri, belum pernah jima' pada masa suci itu. Maka itulah yang disebut dengan talak sunni. Apa hukumnya talak sunnah ini? Jadi para jamaah sekalian, kalau ada seorang suami yang ingin menjatuhkan talak, maka jatuhkan dalam kondisi yang tepat seperti ini. Inilah talak sunnah. Talak sunnah. Jadi pastikan, talaknya itu masuk dalam kategori talak sunnah. Karena kapan dia menjatuhkannya pada waktu yang tidak tepat? Mohon maaf, tadi dikatakan sunnah dari sisi apa? Dari sisi jumlah talaknya dan pada sisi kondisi keadaan ketika dijatuhkan talak. Jumlahnya satu. Jangan borongan. Jangan borongan. Nanti talak bid'ah kita jelaskan ya. Jadi satu. Jatuhkan satu kali. Nanti kalau dia sudah selesai masa iddah dan memang kelihatannya tidak ada jalan keluar lagi, jatuhkan lagi yang kedua, tapi selesaikan dulu. Jangan langsung. Sudah. Itu nanti punya konsekuensi ya. Jadi apa hukumnya talak sunnah? Ini talak yang dibenarkan sesuai dengan syariat. Apa hukumnya? Ajma'al ulama. Para ulama kita berijma tanpa ada perbedaan. Anna talakas sunnah waqi'. Talak yang sunnah ini yang sah jatuh. Waqi'. Sah. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Di qaulihi ta'ala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Sudah kita jelaskan ayat itu ya dalam surat Talak ayat pertama. Nah, kemudian yang kedua at-talaqul bid'ah. Talaqul bid'ah. Apa itu talak bid'ah? Talak bid'ah. Lawan dari talak sunnah. Jadi kalau sudah faham talak sunnah, insya Allah mudah memahami talak bid'ah. Apa itu talak bid'ah? Wa huwa talaq alladhi yuqi'uhu rajul 'ala al-wajhil muharram. Yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami pada bentuk yang diharamkan dalam syariat. Haram. Kalau dia melakukannya, dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena bid'ah. Dia menjatuhkan talak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang tidak dibenarkan oleh syariat. Alal wajhil muharram alladhi naha anhu syari'. Di mana hal ini dilarang oleh syariat. Jadi dikatakan talak bid'ah kalau talak itu dijatuhkan pada bentuk yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat. Wa yakunu bi ahadi amrain. Sama. Dikatakan bid'ah kalau terjatuh pada dua hal tadi. Baik dari sisi apa? Pertama apa? Jumlah talaknya. Yang kedua adalah kondisi ketika talak itu
dijatuhkan. Maka dikatakan fa in talaqaha bilafzin wahid. Talak borongan ini. Dia mentalak istrinya dengan satu talaqaha salasan bilafzin. Talak langsung talak tiga dengan satu kali lafaz. Seorang suami mengatakan saya talak, ya, dia mentalak istrinya, langsung dia katakan apa? Talak tiga. Ya. Dia bukan talak, dia talak. Ya. Ya. Ya, jadi dia katakan langsung talak, mungkin saking emosinya atau ini langsung. Ya. Maka ketahuilah ini talak bid'ah. Ya. Ya. Talak bid'ah. Jadi talak tiga dalam satu lafaz, dalam satu majelis. Ya. Atau dia katakan, ya, atau suaminya mengatakan saya talak. Kemudian setelah itu dia bilang saya talak 2. Setelah itu dia bilang saya talak 3. Wah. Itu namanya talak bid'ah. Ya, talak bid'ah. Ya. Au mutafarrakat fi tuhrin wahid, atau sama tadi. Jadi bisa dalam satu lafaz atau terpisah-pisah tapi dalam masa suci yang sama. Jadi umpamanya begini. Hari pertama suci dia jatuhkan talak. Biasanya wanita itu suci berapa lama? Biasanya haidnya berapa lama? Ya beda-beda ya, tapi yang normalnya itu 6-7 hari ya. Normal, kebanyakan wanita 6-7 hari. Paling banyak kalau jumhur itu 15 hari. Paling banyak menurut jumhur. Ya, 15 hari masa haid wanita. Ya. Nah jadi kalau dalam umpamanya lah, kita pakai ukuran yang paling sedikit. Menurut jumhur 15 hari umpamanya ya. 15 hari. Hari pertama dia jatuhkan talak. Berarti itu talak 1. Setelah itu 7 hari berikutnya talak 2. 7 hari berikutnya talak, itu sama, itu talak bid'ah. Karena dia jatuhkan pada satu kali masa suci. Jadi talak bid'ah itu bukan hanya langsung satu kali lafaz, itu juga bisa masuk mutafarriqat fi tuhrin wahid. Ya, meskipun ya terpisah-pisah, tapi dalam masa suci yang sama. Ya. Atau jadi sudah 2 bentuknya ya talak bid'ah. Au talaqaha wa hiya haid au nufasa. Atau dia mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid atau dalam keadaan nifas. Ya, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Itu yang ketiga bentuk talak bid'ah. Au talaqaha fi tuhrin jama'aha fihi. Yang keempat, talak bid'ah itu adalah dia mentalak istrinya pada saat istrinya suci, tapi sebelumnya pada masa suci itu sudah pernah digauli, disentuh. Maka itu talak bid'ah itu. Ya, jadi kalau mau talak istrinya, jangan disentuh pada masa suci itu. Kalau mau talak ya talak. Ya. Jangan sebelumnya sudah pernah disentuh, setelah itu dijatuhkan talak. Ya, itu talak bid'ah namanya. Ya. Au talaqaha fi tuhrin jama'aha fihi wa lam yatabayyan hamluha. Dan belum jelas apakah istrinya itu hamil atau tidak. Kenapa? Karena kalau dia menjatuhkan, ini penting ya. Nanti kalau kita belajar masa iddah, karena kalau istri itu hamil, boleh enggak ditalak? Boleh enggak?
Boleh tidak ditalak istri yang dalam kondisi hamil? Boleh tak? Itu kalau istri hamil suci atau haid? Hah? Ya suci, berarti boleh ditalak istri dalam keadaan, bukan boleh berarti, artinya kalau ditalak berarti talaknya bukan talak bid'ah yang ya. Jadi kalau jelas bahwa istrinya sudah berada dalam kondisi apa? Hamil, maka otomatis dikatakan dia dalam keadaan bukan dalam keadaan haid atau nifas. Jelas bahwa kalau ditalak ya talaknya benar, ya, talaknya bukan masuk dalam kategori talak bid'ah. Ya, itu maksudnya. Makanya di sini walam yatabayyan hamluha. Kalau dia menggauli istrinya dalam masa suci, di mana masa suci itu istrinya tidak nampak kehamilan. Ya. Tapi kalau istrinya sudah positif hamil, ya, positif hamil, kemudian dia menjatuhkan talak, maka talaknya pasti ya sah, ya, atau masuk dalam kategori sah, ya. Nah, maka dalam kondisi itu para jamaah sekalian, kondisi itu dalam semua kondisi ada berapa tadi? Ada berapa? 4 ya. Ini masuk dalam kategori talak. Jadi menjatuhkan talak sekaligus dengan satu lafaz. Atau iya, terpisah tapi dalam satu masa suci, atau menjatuhkan talak dalam kondisi istri dalam keadaan haid atau nifas, atau yang keempat dalam keadaan suci tapi sebelumnya dan istrinya tidak dalam kondisi hamil. Maka itu masuk dalam kategori haram. Maka dia masuk dalam kategori talak bid'ah. Fa inna hada talaqun bid'iyyun muharram. Maka kata dalam kitab ini dikatakan inilah talak bid'i yang haram. Manhiyun anhu syar'an, dilarang di dalam syariat kita. Wa fa'iluhu asim, dan pelakunya berdosa. Jadi suami yang mengetahui hal ini dan dia menjatuhkan talak dalam kondisi yang seperti ini, maka dipastikan suaminya itu berdosa karena dia melakukan sesuatu yang melanggar ketetapan syariat. Nah, tapi para jamaah sekalian, persoalannya talaknya jatuh atau enggak? Dia berdosa, tapi talaknya sah, jatuh atau enggak? Kata para ulama, kalau dia jatuhkan talak 3 langsung, maka di sini katakan fattalaqul bid'iyyu fil adad, dari sisi jumlahnya. Dari sisi jumlahnya, maksudnya dia jatuhkan langsung talak 3. Bukan talak 1 ya, bukan 1 kali, tapi langsung gaspol. Ya, langsung. Maka kata para ulama, fattalaqul bid'iyyu fil adad, ya, yuharrimuha hatta tangkiha zaujan gairah, maka otomatis dia jatuh talak 3, di mana dia tidak bisa kembali. Wanita itu haram untuk dinikahi sampai dinikahi oleh laki-laki yang berarti otomatis apa? Jatuh talak 3. Kalau bid'ahnya secara jumlah. Ya, kalau dia langsung mentalak istrinya dengan apa? Talak 3 dengan 1 kali lafaz. 1 lafaz. Ya. Ya. Kecuali ya ini madhab jumhur ulama ya. Memang dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat. Kalau jumhur mengatakan ini mazhabnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ya yang dipakai oleh madhab jumhur. Kalau ada orang yang menjatuhkan talak langsung talak 3 kepada istrinya, maka madhab jumhur mengatakan ini jatuh talak 3. Ya, maka hati-hati. Ya. Ya. Jadi jumhur mengatakan, atau sebagian para ulama kita mengatakan ini ya haram wanita itu kembali kecuali setelah itu baru menyesal. Wah, kenapa talak 3? Sudah.
Eh, Kalau jumhur mengatakan itu sudah ayat jatuh talak 3. Hatta tangkiha zaujan gairah. Nanti boleh kembali ke istrinya kalau sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghair. Kalau dia sudah jatuhkan talak 3, maka tidak halal baginya kecuali istrinya itu sudah dinikahi oleh laki-laki yang lain. Kalau laki-laki yang lain itu suka sama mantan istrinya, tidak ditalak-talak. Ya sudah. Ya. Ma'assalamah kata orang Arab ya. Artinya ya sudah selesai. Ya. Ya. Atau istrinya tidak mau balik lagi sama dia. Ya. Karena ya sudah. Ya. Jadi ya. Nah, itu kalau dari sisi adat, dari sisi jumlah. Tapi kalau dari sisi waktunya yang tidak tepat, seperti menjatuhkan talak pada saat istrinya dalam keadaan haid atau pada saat suci tapi sebelumnya sudah digauli. Maka di sini dikatakan wattalaqul bid'i fil waqti yustahabbu lahu muraja'atuha minhu. Diperintahkan kepadanya untuk rujuk pada saat itu juga. Tapi tetap jatuh enggak? Jumhur mengatakan tetap jatuh. Tapi diperintahkan untuk apa? Segera rujuk memperbaiki talaknya. Jadi setelah jatuh talak bid'inya itu, umpamanya dia menceraikan istrinya pada saat istrinya haid. Maka tuntunannya, sunnahnya dia rujuk. Ungkapkan rujuk, dia rujuk istrinya. Kemudian setelah itu dibiarkan sampai masuk masa selesai apa? Selesai haidnya, kemudian masuk masa sucinya. Di situ nanti dia lihat. Kalau dia mau jatuhkan talak, yang penting jangan digauli dulu. Ya. Jangan digauli baru dijatuhkan. Baru dikatakan itu talaknya sunni. Kalau dari sisi jumlah tadi sudah otomatis menurut jumhur ulama yaitu jatuh talak 3. Tapi kalau dari sisi waktu kondisi yang tidak tepat, maka sunnahnya langsung dirujuk dalam kondisi itu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu. Jadi Ibnu Umar itu pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka ketika itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bimuraja'atiha. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Umar segera rujuk pada istrinya. Nanti setelah itu kalau selesai masa sucinya baru dia lihat apakah dia ingin menceraikan atau tidak. Tapi tuntunannya kalau kondisinya tidak tepat maka segera rujuk kembali. Tapi kata para ulama talaknya tetap di sini katakan wa idza raja'aha wajib alaihi imsakuha. Kalau dia sudah rujuk maka dia tetap imsak memegang istri itu, artinya masih berada dalam ikatan suami istri hatta tathur, sampai istri itu suci lagi ya. Suci. Summa insya'a, kalau dia sudah masa suci, di situ dia lihat mau dia talak atau tidak. Itu nanti. Tapi segera dirujuk. Para jamaah sekalian, ini yang paling terakhir. Apa hukumnya talak bid'i? Di sini dikatakan, yahrumu ala zauji an yutalliqa talakan bid'iyan. Haram hukumnya seorang suami mentalak istrinya dengan talak bid'ah. Sawa'un fil adat au fil waqti. Baik dari sisi jumlah ataupun dari sisi waktu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali kata Allah. Talak itu jangan jadikan 1 kali. Allah katakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali, maksudnya 2 kali yang boleh rujuk, karena kalau sudah talak 3 tidak ada lagi rujuk. At-talaqu marratan kata Allah. Jangan disuruh 2 kali kita jadikan dia gaspol langsung. Tidak boleh. Allah bilang at-talaqu marratan. Kalau mau rujuk
Para jamaah sekalian, kita ini manusia terkadang tergesa-gesa pada sesuatu yang Allah berikan kesempatan buat kita untuk berpikir. Ya. Jadi at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Setiap kali menjatuhkan talak pilihannya 2. Apa itu? Imsakun bima'ruf. Engkau kembali rujuk, memegang kembali dengan cara yang baik, atau kalau memang pilihannya berpisah, tasrihun biihsan. Lepaskan dia dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Itu luar biasa Islam ini mengatur ini. Ya, seandainya semua pengadilan agama tidak pusing dengan sengketa, kalau semuanya mengerti fikih talak. Cuma masalahnya ya, banyak diantara suami cuma tahu fikih nikah tapi tidak tahu. Maka ini satu paket ya. Kita belajar ini bukan supaya kita mau talak, tidak. Cuma kalau terjadi hal yang seperti itu kita tahu fikihnya. Ya, ada kondisi yang ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu perintah Allah kepada Nabi. Kalau engkau ingin mentalak, talaklah istrimu pada kondisi dia menghadapi masa iddah, yaitu dalam keadaan suci yang sama sekali belum disentuh. Iya. Tahirat min ghairi jima, dalam kondisi wanita itu suci tanpa pernah disentuh. Nah, juga berdasarkan hadis Ibnu Umar ketika dia mentalak istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid. Bahkan dalam hadis itu para jamaah sekalian, Nabi itu marah. Menampakkan kemarahannya. Nabi ketika mendengarkan Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan marah, Nabi SAW marah. Yang menyampaikan itu siapa? Umar bin Khattab. Bapaknya Ibnu Umar. Jadi Rasulullah bilang kepada Umar, murhu fal yuraji, perintahkan kepada anakmu. Dalam keadaan marah Nabi bilang seperti itu, SAW merintahkan kepada Ibnu Umar, kepada anakmu wahai Umar, segera dia rujuk istri. Jadi talak bid'ah itu haram, ya, jangan dilakukan. Tapi dari sisi jatuh dan tidaknya talak, para ulama kita katakan di sini katakan wa yaqa'u talaqul bid'i kasunni. Talak bid'ah itu tetap jatuh. Jadi 2 ya. Berdosa dan tetap jatuh talaknya. Ya. Jatuh talaknya. Wa yaqa'u talaqul bid'i kasunni li'anna Nabi SAW. Kenapa? Kenapa dikatakan tetap jatuh talaknya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi wallahu alam, pendapat yang berhati-hati, ya, pendapat jumhur mengatakan talaknya tetap jatuh talak, meskipun talak bid'i tetap sah jatuh talaknya. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk. Rujuk. Berarti kalau rujuk sebelumnya jatuh talak. Ya, karena Nabi SAW amar Ibnu Umar bi murajaati zaujati wala takunu raja' illa ba'da wuqu'i talak. Tidak mungkin rujuk kecuali setelah. Jadi Rasulullah menganggap sah talak yang tadi itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar dalam kondisi istrinya dalam keadaan haid. Karena Rasulullah perintahkan rujuk. Wahina idzin tuhsabu hadhihi tatliqa min talaqiha. Maka talak bid'ah, ya, itu tetap dihitung sebagai tapi kalau ada yang mengatakan, ini yang paling terakhir, kalau ada yang mengatakan sama istrinya, talak talak, saya talak, ya, jadi seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau. Tapi dia mengatakan yang kedua dan yang ketiga itu apa? Penegas. Bukan apa? Bukan, itu para ulama mengatakan, itu terhitung 1 kali. Jadi yang kedua itu atau yang ketiga itu apa? Penegas. Tapi ini ya tidak boleh main-main ya. Nanti dia bilang sebenarnya talak 3, tapi dia bilang karena dia sudah belajar fikih, itu penegas. Tidak.
Jadi para jamaah sekalian, yang jelasnya yang sunnah itu adalah menjatuhkan talak cukup cukup berapa? Satu kali. Kemudian setelah itu biarkan seorang istri itu menjalani masa iddahnya. Dalam masa iddah itu Anda punya pilihan, rujuk atau lepas. Nah, kalau sudah rujuk, dia jalani lagi masa normal. Kalau memang ya jatuhkan lagi pada masa iddah yang lain. Nah, ya, begitu caranya kalau ingin berpisah atau menceraikan istri. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Ya, saya kira cukup. Ada ya? Silakan. Sudah menikah ya? Oh, sudah. Enggak, kalau belum menikah, jangan langsung fikih talak. Harusnya fikih yang diperkuat fikih nikah dulu kalau yang sudah menikah. Ya, maaf, yang belum menikah. Ya meskipun yang sudah menikah juga enggak apa-apa. Diperkuat. Iya, silakan. Iya. Itu double bid'ahnya itu. Double bid'ahnya. Sudahlah langsung talak 3 di masa mana istrinya haid. Jadi para ulama mengatakan, jumhur mengatakan itu jatuh talak 3. Ya, jatuh talak 3. Ya. Karena tidak mungkin lagi dia boleh rujuk, tidak berlaku lagi bagi ya, meskipun saya katakan ya secara jelas bahwa di persoalan ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia tetap satu talak, ya, tetap satu talak. Nah, tapi bagi yang mengatakan satu talak, maka dia boleh rujuk, segera rujuk. Tapi yang mengatakan, jumhur mengatakan talak 3, tidak ada lagi. Jadi tidak ada, meskipun diperintahkan rujuk, bagaimana mau rujuk kalau sudah talak 3? Tidak ada kesempatan rujuk. Bukan ijma, ini diperselisihkan persoalan ini oleh para ulama. Bagi yang mengatakan dia langsung talak 3, otomatis tidak bisa rujuk. Bahkan bid'ahnya double. Iya, bid'ahnya double. Baik dari sisi jumlah dan dari sisi waktu. Dua-duanya dia jatuh di situ. Iya, Allahu a'lam. Iya, cukup ya. Iya, banyak bertobat kepada Allah, beristighfar. Tidak ada itu kalau talak. Talak itu tidak bisa diobati dengan istighfar. Iya, iya. Jadi meskipun dia beristighfar, jadi maaf, kan berdosa ya, berdosa, dan berdosa itu ya pasti dihapus dengan istighfar. Tapi apakah mempengaruhi keabsahan talak? Sama sekali tidak lagi, tidak. Sudah mau istighfar Ustaz. Bisa mi kembali. Itu tidak, itu hukum yang berbeda. Jadi ya tidak ada hubungannya sebenarnya. Dia berdosa, dia beristighfar silahkan, karena dia berdosa itu dengan talak bid'ah. Ya, talak bid'ah. Ya. Kecuali kalau dia jahil, tidak tahu, maka dia diampuni dengan ketidaktahuannya, tahuannya itu. Ya. Ya. Wah, ya, ya, silakan. Ya. Salam kata. Iya. Talak apa? Bukan 3, tapi
Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Gugat cerai. Iya. Meminta. Iya, iya. Bagaimana hukumnya? Iya. Jadi yang pertama talak tiga itu bisa sunni, bisa bid'ah. Talak, saya ulangi. Talak tiga itu bisa sunni, bisa bid'ah. Talak sunni, talak tiga yang sunni itu bagaimana? Seperti yang kita jelaskan. Dia jatuhkan talak pada masa suci, kemudian dia biarkan istrinya selesai masa iddahnya, dia rujuk di masa iddah itu, dia rujuk ya. Masa iddah itu dia rujuk. Otomatis kembali lagi. Kemudian menjalani kehidupan normal, masuk lagi masa suci, dia talak lagi. Yang kedua, kemudian dia rujuk lagi pada masa iddah itu. Setelah itu dia menjalani lagi masa, ya, ketemu lagi masa suci dia. Itu talak tiga yang artinya kenapa dia sunni? Karena diberikan kesempatan suami itu berpikir mau rujuk, mau meneruskan atau tidak. Itu dikatakan sunni. Ada kesempatan. Tapi kalau dalam masa suci langsung gaspol talak tiga, tapi bid'ah atau 3 kali dalam satu masa suci. Belum dirujuk langsung talak 2, belum dirujuk langsung talak 3. Jadi talak 3 itu bisa sunni, bisa bid'ah. Mudah-mudahan difahami. Kemudian yang apa tadi? Ya, yang kedua, kalau seorang istri meminta kepada suaminya, ceraikan saya. Jatuh talak enggak? Tidak ada para ulama mengatakan jatuh talak. Ya. Kecuali suaminya yang melafadzkan kata talak atau dia iya. Tapi kalau suaminya bilang, iya, nanti saya urus. Jatuh talak enggak? Iya, nanti saya urus. Itu bukan kata talak itu. Itu suami berakal. Atau iya, nanti saya lihat. Maksud iya, kembalikan ke saya, nanti saya lihat urusan ini. Iya. Tapi permintaan istri itu tidak otomatis menjadi Nah, sekarang yang terjadi adalah seorang istri menggugat di pengadilan. Nah, kemudian pengadilan memediasi kan, memanggil suaminya. Nah, disitulah apakah suaminya mau talak atau tidak. Nanti ya pengadilan yang putuskan. Ya. Kalau dipandang oleh pengadilan ini, maka ada namanya talakul hakim ya, kalau dalam perundang-undangan itu talakul hakim. Talak itu dijatuhkan oleh qadi, ya, itu sah itu. Sah kalau dipandang faul khilaf. Keputusan hakim itu mengangkat sengketa. Jadi kalau sudah ada keputusan hakim, maka sengketa, suami bilang, belum bisa cerai. Istri bilang, sudah mi. Tapi kalau sudah ada apa? Hakim putuskan, persengketaan itu selesai. Sudah. Kalau hakim yang sudah putuskan, apakah jatuh talak atau tidak. Nah, nanti dikembalikan. Nah, itu. Jadi, tapi gugatan istri itu tidak otomatis jadi cerai. Tapi kalau tidak ada sebab, seorang istri meminta menggugat cerai suaminya, maka berlaku hadis itu. Ya, seorang wanita yang meminta kepada suaminya cerai tanpa ada sebab, maka diharamkan baginya untuk mencium bau surga. Jadi kalau suami yang menjatuhkan cerai pada istrinya tanpa sebab, ya zalim namanya. Ya, zalim. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.